Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak dan Ibu dosen. Semoga diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Lalaika Puspita Ningrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk tugas akhir saya, yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Kasem pada PT PZ Kasem Indonesia yang berbasis web. Di dalam makalah saya, di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan barang yang ada di PT PZ Kasem Indonesia. Persediaan barang di PT PZ Kasem Indonesia sebelumnya belum terkomputerisasi, dan pada kesempatan ini saya dipercaya untuk menyelesaikan tugas akhir dengan diizinkannya oleh PT PZ Kasem untuk membuat rancangan web yang belum terkomputerisasi. Untuk langkah pertama, saya akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau yang dikenal dengan ERD. Di sini, user mempunyai beberapa atribut, yaitu nick, nama, password, level, dan pitch. User dapat melakukan data barang masuk dengan atribut kode barang masuk, tanggal masuk, dan nick, yang berisi detail barang masuk dengan atribut ID, kode barang masuk, kode barang, dan kuantiti. Detail barang masuk berisi tentang barang dengan atribut kode barang, nama barang, deskripsi, dan satuan. Setelah barang masuk, barang tersebut akan berisi detail barang dengan atribut ID, kode barang keluar, kode barang, dan kuantiti. Detail barang akan berisi dan mengeluarkan barang keluar dengan atribut kode barang keluar, tanggal keluar, dan nick-nya. Untuk melakukan permintaan, user dapat melakukan permintaan barang setelah barang keluar dengan atribut ID permintaan, tanggal permintaan, dan nick. Permintaan barang berisi tentang detail permintaan dengan atribut ID, kode barang keluar, kode barang masuk, dan kuantiti. Detail barang berisi tentang barang dengan atribut sama seperti yang tadi, kode barang, nama barang, deskripsi, dan satuan. Untuk langkah kedua, saya akan menjelaskan tentang Logical Record Structure atau sering disebut LRS. Di tabel user ada atribut nick, nama, password, level, dan pitch. Di dalam tabel user, primary key-nya adalah nick. Di sini pada tabel barang masuk memiliki atribut kode barang masuk, tanggal masuk, dan nick. Di sini user juga bisa mengakses tabel barang permintaan. Untuk atributnya kode permintaan, tanggal permintaan, dan nick. Di sini juga bisa mengakses kode barang keluar dengan atribut kode barang keluar, tanggal keluar, dan nick. Jadi di setiap tabel barang masuk
barang keluar dan permintaan memiliki satu relation, yaitu NIC. Setelah itu, pada tabel barang masuk memiliki primary key, yaitu kode barang masuk. Dengan atribut kode barang masuk, tanggal masuk, dan NIC. Setelah tabel barang masuk, di sini ada tabel detail barang masuk dengan primary key, yaitu ID, dengan atribut kode barang masuk, kode barang, dan quantity. Di tabel detail barang masuk ini mengambil primary key dari tabel barang masuk, yaitu kode barang masuk. Selanjutnya ada tabel barang dengan primary key pada barang dengan kode barang, primary key kode barang dengan atribut nama barang, deskripsi, dan satuan. Dengan sebelumnya di tabel detail barang masuk juga mengambil primary key tabel barang, yaitu kode barang. Langkah ketiga, saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Di sini saya mempunyai 3 user. Yang pertama, admin master atau yang disebut administrator. Untuk langkah pertama, admin dapat melakukan login, lalu masukkan nick dan password. Jika login valid, dia akan menampilkan menu utama. Apabila login tidak valid, dia akan menampilkan pesan yang berupa login gagal, cek nick dan password Anda. Untuk login valid, dia akan menampilkan data pengguna dan data barang. Jika admin ingin logout, maka dia akan kembali ke menu utama untuk melakukan login. Tetapi apabila admin tidak ingin login, dia akan kembali untuk menampilkan ke menu utama. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang activity diagram untuk SPG. Di sini admin SPG dapat melakukan login, lalu masukkan nick dan password. Jika login valid, dia akan menampilkan menu utama, yaitu barang masuk, barang keluar, dan permintaan barang. Jika admin selesai menginput semua data, dia bisa login dan bisa kembali ke menu utama, yaitu melakukan login. Tetapi jika admin SPG tidak ingin menginput data atau gagal, dia akan kembali ke menu menampilkan menu utama. Untuk user yang ketiga, yaitu admin MCR. Di sini admin MCR dapat melakukan login, lalu melakukan nick dan password. Jika login valid, dia akan menampilkan menu utama. Akan tetapi jika login tidak valid, dia akan menampilkan pesan
login gagal, cek nick dan password Anda. Untuk login yang valid, menu utama akan menampilkan barang masuk, barang keluar, dan permintaan barang. Jika admin MCR sudah menginput semuanya, dia akan logout dan kembali melakukan login. Tetapi jika admin MCR tidak ingin menginput barang tersebut atau gagal, dia akan kembali ke menu utama. Untuk langkah keempat, saya akan menjelaskan tentang rancangan diagram use case. Di sini ada 3 user, admin master atau administrator, admin SPG, dan admin MCR. Untuk admin master, dia dapat login, mengelola data pengguna, dan mengelola data barang. Untuk admin SPG, dia dapat login, mengelola barang masuk, dan mengelola barang keluar. Lalu untuk admin MCR, dia dapat login, melihat laporan barang masuk, melihat laporan barang keluar, melihat laporan permintaan barang, dan laporan persediaan barang. Untuk langkah kelima, saya akan menjelaskan tentang squishy diagram. Di sini saya akan menjelaskan tentang squishy diagram login. Administrator atau admin master dapat memasukkan nick dan password. Lalu dia akan from login untuk memvalidasi user. Jika sudah diproses dan jika valid, user akan ditampilkan untuk dapat from login. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang squishy diagram mengelola data user. Untuk squishy diagram tambah data user, di sini admin akan membuka halaman data user dan menambah data user untuk script ke user untuk mengelola user. Jika user berhasil, dia akan terkoneksi oleh database untuk bisa membuka koneksi, eksekusi query, tutup koneksi, dan destroy. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang squishy diagram edit data user. Dari admin dapat merubah halaman data user untuk mencari user. User akan membuka koneksi, lalu akan mengeksekusi query strip. Jika koneksi basis data berhasil, dia akan menghasilkan query. Jika sudah, dia akan menutup query. Untuk mengelola user, dia akan masuk ke data administrator, data user pertama, dan administrator dapat mengubah data untuk mengolah data user, dan user bisa mengeksekusi query update
tutup koneksi. Jika user dapat mengelola data, maka data berhasil diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekuensi diagram menghapus user. Pertama sama untuk administrator, data user akan mengelola user dan mencari data user. Jika user sudah ditemukan, user akan mengkoneksi basis data untuk membuka koneksi eksekusi query selektif dan akan menghasilkan query. Jika user berhasil, dia akan menutup koneksi dan jika sudah, data user akan kembali ke administrator untuk administrator dapat menghapus data user untuk mengelola user dan menutup koneksi. Jika administrator berhasil menghapus data user, dia akan kembali ke halaman administrator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekuensi diagram menambah data barang. Untuk administrator, menuju halaman data barang dan menambah data barang untuk mengelola barang. Jika barang sudah create, maka koneksi basis data akan mengoneksi. Mengelola barang bisa membuka koneksi eksekusi query, tutup koneksi, atau di story. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekuensi diagram mengubah data barang. Di sini administrator akan menuju halaman data barang lalu mencari data barang untuk mengelola barang. Jika barang sudah terkoneksi barang akan membuka koneksi dan mengeksekusi query string. Dari hasil koneksi basis data akan menghasilkan query untuk mengelola barang dan langsung bisa menutup koneksi. Jika data barang sudah terdata, maka administrator dapat mengubah data, mengedit, dan mengeksekusi query update. Di sini selanjutnya untuk mengelola barang langsung bisa terkoneksi di story. Jika berhasil, data berhasil akan diubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekuensi diagram menghapus data barang. Administrator membuka halaman data barang, mencari barang untuk mengkoneksi basis data, membuka koneksi eksekusi query string, dan jika hasil query berhasil,
mengelola barang akan menutup koneksi. Jika data barang sudah terkoneksi, akan kembali ke administrator untuk menghapus barang, eksekusi query delete, dan menutup koneksi. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang sekuensi diagram transaksi barang masuk. Di sini admin SPG akan membuka halaman barang masuk. Barang masuk akan ditambah untuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekuensi diagram transaksi barang masuk. Untuk admin SPG, dia dapat memasukkan barang di halaman barang dan menambah barang. Untuk barang masuk, barang akan masuk dan koneksi basis data akan terkoneksi. Membuka koneksi, eksekusi query street, lalu barang masuk akan bisa menutup koneksi dan destory. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekuensi diagram edit transaksi barang masuk. Untuk admin SPG dapat melakukan dan atau masuk ke halaman barang masuk. Untuk mencari barang masuk, barang akan pengelola incoming untuk dapat mengakses basis data. Incoming akan membuka koneksi dan eksekusi query street. Dari situ akan menghasilkan query, lalu akan menutup koneksi. Dari pengelola incoming, barang masuk akan kembali ke admin SPG untuk dapat mengubah data barang, mengedit barang masuk supaya koneksi basis data dapat mengeksekusi lalu menutup koneksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekuensi diagram menghapus transaksi barang masuk. Admin SPG akan ke halaman barang masuk untuk mencari barang masuk, lalu barang tersebut akan dikelola oleh mengelola. Untuk incoming akan di strip pada koneksi basis data. Incoming atau barang tersebut akan membuka koneksi pada koneksi basis data, akan mengeksekusi query street yang akan menghasilkan query dan menutup koneksi. Jika mengelola incoming, barang masuk akan kembali lagi pada admin SPG untuk menghapus barang masuk dan dieksekusi query delete, bisa juga untuk menutup koneksi. Jika data berhasil dihapus, akan kembali lagi ke admin SPG. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query diagram transaksi barang keluar. Di sini admin SPG akan mengeluarkan barang di halaman barang keluar, lalu mengelola barang keluar untuk distrit dan mengoneksi basis data, membuka koneksi, eksekusi query, tutup koneksi di story. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekuensi barang mengubah transaksi barang keluar. Dari admin SPG,
lalu ke halaman barang keluar untuk mencari barang keluar. Barang tersebut akan dikelola atau mengelola barang keluar. Barang keluar tersebut akan mengoneksi data basis data. Barang membuka koneksi basis data, eksekusi query street yang akan menghasilkan query, tutup koneksi, set out. Jika barang keluar berhasil, barang akan kembali ke admin SPG, dan admin SPG akan mengubah data yang diubah untuk mengedit barang keluar, eksekusi query update, tutup koneksi, dan jika data berhasil diubah, dia akan menuju ke admin SPG. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sekuensi diagram menghapus barang keluar. Admin SPG akan menuju halaman barang keluar untuk mencari barang keluar, lalu akan mengelola barang keluar untuk terkoneksi pada basis data. Lalu barang yang sudah terkoneksi akan membuka koneksi, eksekusi query street, hasil query. Jika berhasil mengelola barang akan menutup koneksi. Jika barang sudah berhasil dikeluarkan, barang akan kembali kepada SPG. Lalu SPG akan menghapus barang keluar, mengeksekusi query delete, menutup koneksi, dan di story. Jika barang keluar terkelola, maka data berhasil dihapus dan kembali ke admin SPG. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi mockup. Di sini untuk mockup, untuk halaman login, kita masukkan nick admin, 3 user, admin master, admin SPG, dan admin MCR beserta passwordnya. Untuk menu utama admin master atau administrator, sini admin dapat menambahkan data user dan data barang. Untuk menu utama admin SPG, di sini SPG dapat mendata transaksi, transaksi barang masuk, transaksi barang keluar, dan transaksi permintaan barang. Untuk menu utama hak akses MCR, di sini ada laporan barang masuk, barang keluar, laporan permintaan, dan laporan persediaan barang. Untuk data user atau admin master, dia ada tampilan untuk menambahkan data user. Untuk menambahkan data user, di sini cantumkan nick, nama, password, levelnya, lalu submit. Untuk mengedit data user, kita bisa memasukkan foto data user yang akan dibuat. Untuk tampilan data transaksi masuk, di sini admin master dapat membuat data barang masuk. Untuk tampilan barang masuk SPG dan tampilan edit barang masuk,
Sini juga dapat menampilkan transaksi barang keluar. Untuk mengedit barang keluar, sini akan tampilkan kode barang, pilih nama barangnya, quantity, lalu simpan. Untuk data permintaan barang, ini dapat diakses oleh admin master. Untuk penambahan barang, kode barang atau pilih barang, lalu quantity. Untuk tampilan edit barang masuk, di sini akan ditampilkan oleh admin masternya. Untuk tampilan laporan barang keluar, di sini akan tampilan untuk MCR. Untuk laporan permintaan barang, laporan akan diedit oleh MCR, nama barang, dan laporan persediaan barang. Demikian penjelasan dari saya tentang analisa perancangan sistem yang saya buat ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya berikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.